Warga sekitar Banjarmasin, Kalimantan Selatan dikejutkan oleh tingkah aneh puluhan orang di beberapa lokasi dengan gelagat mirip ODGJ. Ada seorang pria yang berjalan di tengah jalan raya ketika lalu lintas padat. Ada yang duduk sendirian sambil bicara di semak-semak. Ada seorang wanita yang bertingkah aneh di depan rumah, hingga ada yang menceburkan diri di sungai. Satu lagi aja. Satu lagi menikmati senja lagi. Aduh, ini kayak apa nah? Megana tahan jalan nah, ini nah. Beberapa aksi random super aneh di beberapa tempat itu sontak gegerkan warga sekitar Banjarmasin. Belakangan diketahui jika sekumpulan muda-mudi yang bertingkah aneh itu baru saja melakukan pesta miras yang dicampur sejenis tumbuhan beracun seperti kecubung. Pada Rabu 10 Juli 2024 lalu, polisi akhirnya bisa memastikan jika ada sekitar 35 orang yang terlibat dalam pesta miras dicampur kecubung, sehingga ke-35 orang ini harus dirawat secara intensif di rumah sakit jiwa karena mengalami gangguan mental. Yang mengejutkan, dari puluhan korban akibat kecubung itu ada 2 orang yang tewas. Di masa pandemi kita fokus pada pelayanan detoksifikasi dari adiksi ini dan antisipasi terhadap lonjakan. Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki kasus miras campuran kecubung yang membuat puluhan warga Banjarmasin ini bertingkah layaknya film zombie ini. Lantas, bagaimana reaksi selebriti melihat tingkah muda-mudi yang kian memprihatinkan ini? Benarkah akibat kecubung, korban akan mengalami gangguan mental yang akut? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau udah tahu buah itu bisa memabukkan, ngapain dikonsumsi gitu kan? Ya khususnya ini buat warga Banjarmasin, lebih berhati-hatilah kalau mengkonsumsi makanan atau buah itu baik apa enggak buat tubuh kita, bagus apa tidak, ya kita harus pelajarin dulu. Sementara warga Banjarmasin dikejutkan oleh penampakan tingkah aneh dari muda-mudi yang mabuk kecubung. Di Bogor, Jawa Barat, puluhan wali murid tepatnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri Citerep, Kabupaten Bogor, Rabu 10 Juli lalu, puluhan orang tua terpaksa mendatangi sekolah tersebut lantaran putra-putrinya tidak lolos seleksi penerimaan peserta didik baru alias PPDB. Melalui perwakilannya, mereka juga membeberkan rincian bukti kwitansi pembayaran mulai dari 2,5 hingga 3 juta rupiah. Perdebatan dengan pihak sekolah pun sengit. Mereka menuding ada oknum sekolah yang menjual belikan jatah siswa sesuai kriteria zonasi. Pemerintah menyarankan lewat aplikasi PPDB, benar? Iya kan? Nah ini saudara-saudara saya termasuk adik-adik saya di PPDB diterima, ya benar kan? Di SMPN 3 Citerep. Kenapa? Ada diskualifikasi dari pihak sekolahan. Apakah ada uang lebih besar yang masuk ke sekolahan? Karena kami masuk uang. Benar. Nah, ya kan? Terus bayar lagi 500. Keributan antara pihak sekolah dan puluhan wali murid itu bahkan langsung dimediasi pihak kepolisian dari sektor Citerep. Pihak kepolisian hingga kini masih menyelidiki siapa oknum sekolah yang memperjualbelikan proses seleksi PPDB. Lantas, bagaimana selebriti melihat fenomena rentannya jual beli kursi hanya untuk masuk sekolah negeri saja? Satu jam harus sudah selalu masuk. Ibu Rismini. Bapak masuk bang? Masuk berapa? Hah? Dapat sekolah yang diinginkan, sekolah yang diimpikan, kita atau gua pada saat itu berjuang gimana caranya bisa dapat nilai bagus agar bisa keterima dengan tahapan yang bersih. Jadi mengusung yang namanya sportivitas. Kenapa kok ya orang tuanya harus merogoh kocek yang cukup dalam dan ujung-ujungnya juga nggak terima. Orang tuanya sudah salah dan untuk sekolahnya pun juga harus bisa mencari tahu nih siapa oknum dibalik dari transaksi yang nggak baik itu. Mending zaman saya dulu pakai nilai EBTA murni, nilai ujian, nilai raport itu lebih lebih masuk akal. Kalau sekarang kan sistem zonasi itu
kesempatan untuk oknum-oknum mencari uang. Ya, ketika sekolah negeri begitu jadi rebutan karena gratis dan tidak banyak mengeluarkan biaya, sementara muncul oknum yang menjual jatah kursi PPDB pada saat yang sama, di tempat berbeda, artis senior Tengku Firmansyah yang memilih hijrah tinggal di Kanada bersama sang istri Cindy Fatikasari untuk menemani putranya yang kuliah di sana, belakangan muncul dengan tampilan profesi barunya. Di jagat maya, Firman tampak mengenakan setelan seragam karyawan dengan latar konstruksi perusahaan atau pabrik. Belakangan diketahui jika suami Cindy ini mulai menekuni profesi sebagai tukang besi di sebuah perusahaan atau pabrik besi, tepatnya di Edmonton, Kanada. Profesi itu diketahui setelah Firman memposting foto dan tulisan dengan nada letih usai bekerja. Biar muka cemong-cemong, tapi seru bisa ke tempat kerja nyantai pakai celana pendek, tulis Tengku Firman. Rupanya postingan Firman mendapat respon dari salah satu warganet yang menanyakan jenis pekerjaan apa. Kerja apa om di sana? Tanya salah satu netizen. Tukang besi, jawab Firman singkat. Ya, sebelum pindah ke Kanada, baik Cindy maupun Firman memang sempat mengungkapkan siap bekerja apa saja demi bisa mendampingi anak. Bahkan jika pun harus bekerja dengan jenis pekerjaan kasar, jauh dari kesan wah seperti pekerjaannya sebagai pesinetron. Firman akhirnya membuktikan kesungguhannya dengan menjadi karyawan tukang besi. Kita tuh dari awal sampai di Edmonton sampai mempersiapkan semua surat-surat, buka rekening bank, terus bikin ID-nya Alberta, terus nunggu PR card-nya datang. Itu kita nebeng di rumahnya temen kuliah kita. Bekerja paruh waktu atau menekuni bidang tertentu dengan sepenuh waktu di luar negeri, terutama di negara-negara Amerika dan Eropa, memang biasa dilakukan warga negara lain tanpa ada batasan usia. Bahkan pekerjaan kasar seperti mengantar makanan online pernah dilakoni presenter Terry Putri yang memilih tinggal bersama suaminya di Amerika. Putri rela mengisi waktu senggangnya sebagai pengantar makanan ketimbang harus berdiam diri di rumahnya. Nyetir, tapi aku konsentrasi. Di sini nyetir benar-benar harus konsentrasi, harus madep depan. Kalau polisi ngelihat kita madep handphone, itu bisa diberhentiin. Iya, aku bekerja sebagai pengantar makanan online di sana. Nah itu juga cukup PR karena kan ini kelihatan banget, identitas banget kan. Jadi ada yang begitu ngantar tuh mereka yang ada yang responnya baik, ada yang